Anda masih bersama kami dan Saku, Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab dan kita berharap jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin memantapkan keyakinan kita bahwa kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena jauh dari Allah maka bersiaplah diturunkan bencana kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Syukur yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syukur. Dari dua penceramah ini luar biasa, di pengunjung ini dari temanya TV One luar biasa. Damai Indonesiaku ini dengan tema siaran langsung TV One yaitu tanda-tanda sebab kehancuran suatu negeri. Maaf saya pakai pek-pekan ini. Tadi semua contoh dari surah Yunus dan semua dalam Al-Quran pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Merkinding nih, saya belum mau ngomong sudah merkinding. Jangan sampai menimpa pada negeri kita ini yang sedang tidak baik-baik saja. Yang akan saya tanyakan, bagaimana untuk mayoritas penduduk muslim terbesar dunia ini ada figur yang bisa dipanuti. Ayo pada doa, ayo salat malam. Ntar Mbah ngomong dikira munafik. Baik, saya belajar bisa dipersingkat karena waktunya ya, bagaimana perlu ada figur dari seorang yang percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara figur ini sangat subjektif sekali. Mungkin Kiai bisa memberikan ciri-ciri figur yang semestinya bisa memimpin dengan negeri yang adil tadi, Kiai. Ya, bila mereka takut kepada Allah, itu menjadi syarat mutlak. Maka mereka pasti akan menjadi orang yang amanah dengan apapun yang dia emban. Saya jadi teringat tentang Utsman bin Affan ketika beliau jadi khalifah. Qailulah beliau, tapi bukan di rumah, beliau di masjid. Ini diceritakan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Khalifah tidur di masjid. Dan beliau tahu bahwa bagaimana semua kepemimpinan yang telah Allah amanahkan itu akan dimintakan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Maka kita hanya bisa berharap semoga Allah kesian sama kita. Supaya Allah hadirkan orang-orang yang akan memegang negeri ini atau yang saat ini sedang berkuasa benar-benar mendapatkan hidayah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menjadi aman karena ada sebuah hadis qudsi. Ketika Allah memberikan apresiasi kepada mereka yang masih lisannya nyebut la ilaha illallah. Laula man qala la ilaha illallah la sallattu jahannama ala ahli dunya. Kalau saja bukan karena ada yang masih mengucapkan la ilaha illallah, sudah aku berikan kuasa kepada neraka jahanam untuk menghancurkan penduduk dunia. Jadi sampai saat ini memang tidak ada pilihan lain kecuali adalah kita banyak bermunajat meminta kepada Allah supaya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, mereka yang sedang ambil bagian dalam mensukseskan memberikan kesejahteraan buat negeri ini, mereka selalu diberikan kekuatan. Dan mereka menjadi selalu ingat bahwa mereka berjuang buat rakyat Indonesia dan bukan buat pribadi atau golongan. Mudah-mudahan itu manfaat. Nah, Kiai, masih ada satu pertanyaan lagi. Ketika kita kaitkan, kita sandarkan kepada Al-Quran dan hadis, ini nasihat untuk kita semua, khususnya negeri ini. Kita saat ini secara nyata sampai pada level seperti apa? Apakah kita negeri yang memang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, atau nanti seperti tadi ada bencana yang justru itu menjadi nasihat bagi kita? Saya berguru banyak kepada Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan banyak kitabnya. Dan akhirnya saya juga berguru secara langsung kepada Tuan Syekh Imam Ghazali.
bahwa kita terus punya harapan, ada namanya ar-roja. Betapapun keadaan kita, kita harus syukuri. Dan saya melihat bahwa negeri kita ini adalah masih negeri yang diistimewakan oleh Allah. Karena masih banyak orang-orang yang lisannya tak pernah lelah menyebut nama Allah. Masih diperkenankan kita untuk mensyiarkan agama kita. Memang yang berabe adalah kemudian ada oknum-oknum segelintir orang yang kerjaannya musuhin sesama muslim. Membid'ah-bid'ahkan. Itu dia yang bikin recok. Kalau kita ngelihat bahwa kita semuanya meminta kepada Allah cinta kepada negeri ini, bahwa tumpah darah kita adalah negeri ini, maka sesungguhnya kita tidak pernah berkecil hati bahwa kita punya andil bagian sebagai rakyat dengan berdoa. Dan saya yakin betul Mas Agung, kita masih tetap berpeluang menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, karena masih banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka membimbing kita dan terus mengingatkan, ente kudu hormat sama pemimpin, kalau salah tegur ya tegur. Kan kita masih suka ngelihat bagaimana begitu tidak tertahan mereka yang marah ketika simbol-simbol agama mereka hina. Ini satu bukti bahwa kita masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang langsung protes keras dengan adanya simbol Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang tidak layak. Dari sini kita berkesimpulan bahwa ruh Indonesia masih adalah mereka yang mengedepankan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tetap Pancasila. Masya Allah.